Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kami, dengan Lose Sekolah Minggu. Di dalam acara Sekolah Minggu pada hari ini, Lose ditemani dengan Rahel dan juga Mika. Ya, bersama kita akan memulai ibadah Sekolah Minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah tolong kami, Tuhan berkati kami dengan kesehatan kami, dan kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami, dan kami boleh bersama-sama melakukan ibadah Sekolah Minggu pada hari ini. Tuhan, berkati kami, berkati Lose-Lose yang akan mengajarkan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kehendak-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana kebanjiran. Tuhan juga berkati mereka, sehingga mereka boleh beribadah dan boleh hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Adik-adik, kita mulai ibadah Sekolah Minggu ini dengan kita menyanyikan lagu Aku Istimewa. Adik-adik masih ingat kan lagunya? Mari kita menyanyikan. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita sudah menyanyikan lagu Ku Istimewa, dan sekarang kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Lose-Lose di dalam setiap kelas masing-masing. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu kedua, yaitu Berani Tampil Beda. Mari kita menyanyikan.
aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis mengguyurku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Hai adik-adik, apa kabar semua? Senang sekali tadi kita sudah sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Dan waktunya bagi kita sekarang untuk belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan jamah hati kami, sehingga kami boleh menyimpan firman itu di dalam hati kami. Dan firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah belajar mengenai penciptaan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 3. Adik-adik bisa membuka firman Tuhan tersebut di rumah ya. Silakan dibaca sendiri nanti. Dan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, Tuhan Allah menciptakan manusia. Manusia adalah gambaran yang sempurna dari Allah. Dan Tuhan menempatkan mereka di taman yang indah, yaitu Taman Eden. Tuhan menyediakan semua kebutuhan manusia, makanan, dan segala sesuatunya. Tetapi ada satu hal yang Tuhan katakan, yaitu Tuhan berkata, kamu boleh memakan semua buah-buahan yang ada di taman ini, tetapi satu pohon, yaitu pohon buah tentang baik dan jahat, kamu tidak boleh memakannya. Karena jika engkau memakannya, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Lalu di taman itu ada juga ular hidup di taman itu. Dan iblis pakai ular untuk menggodai manusia. Dia punya rencana yang jahat untuk manusia. Dan ular itu mengamati manusia itu. Dan dia mencoba. Dia bertanya kepada Hawa,
bukankah Tuhan Allah berkata, kamu tidak boleh makan buah-buahan di taman ini? Lalu Hawa pun berkata, tidak, Tuhan mengizinkan kami memakan semua buah-buahan di taman ini, tetapi hanya satu yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon tentang yang baik dan jahat. Karena jika kami memakannya, kami akan mati. Lalu si ular pun membujuk Hawa. Dia berkata, dia bilang, hei, katanya, Tuhan sengaja tidak membiarkan kamu makan buah itu. Karena jika kau makannya, kamu akan tahu hal yang baik dan jahat. Dan kamu akan seperti Allah. Wah, Hawa ketika mendengar hal ini, dia memikirkannya. Lalu dia lihat pohon ini. Wah, sepertinya menarik, sedap buahnya. Dia ingin sekali mencobanya. Kemudian dia ambil buah itu, dia memakannya, dan dia memberikannya kepada Adam. Nah, adik-adik, itulah kejatuhan manusia di dalam dosa. Karena apa? Karena Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Manusia menjadi berdosa. Apa yang membuat mereka tidak taat kepada Allah? Karena Allah sudah melarang mereka untuk makan buah-buahan itu. Pohon buah tentang yang baik dan jahat. Tetapi mereka tidak mendengarkan dan mereka menjadi berdosa. Lalu apa hukumannya adik-adik? Allah menghukum mereka. Untuk Hawa, Allah berkata dia akan mengalami kesakitan waktu melahirkan. Dan untuk Adam, dia harus bersusah payah mengupayakan tanah, mencari rezeki agar mereka bisa makan. Itulah hukumannya. Kemudian Tuhan Allah mengusir manusia itu keluar dari Taman Eden. Tetapi Allah masih memberikan mereka pakaian, membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Allah begitu mengasihi manusia. Lantas bagaimana? Apakah Allah membiarkan manusia berdosa itu? Adik-adik tahu, karena upah dosa adalah maut. Tapi Allah yang begitu mengasihi kita, dia punya rencana yang hebat atas manusia yang berdosa ini. Bagaimana caranya? Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita semua adalah orang yang berdosa, tetapi kita sudah ditebus oleh Allah melalui Tuhan Yesus. Kita boleh diselamatkan menjadi anak-anak Tuhan. Itu bukan karena kepintaran kita, kehebatan kita, tetapi keselamatan yang kita terima hanya oleh karena kasih, anugerah, dan belas kasihan dari Tuhan Allah saja. Itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Lalu apa yang kita lakukan untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan kita? Tuhan Allah ingin kita menjadi anak-anaknya yang taat. Lantas bagaimana kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Hanya satu adik-adik, membaca firman Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Alkitab. Dari sana kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan suka kita lakukan. Demikian adik-adik, kita bersyukur kita punya Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita, yang sudah mati dan bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Lantas bagaimana? Apakah semua orang boleh diselamatkan? Ya, semua orang boleh diselamatkan. Itu mereka yang percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus
satu-satunya juru selamat yang mampu menebus dosa-dosa kita semua. Demikianlah adik-adik, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Dan Rosa berharap adik-adik semua terus belajar dan membaca firman Tuhan tiap-tiap hari, berdoa tiap-tiap hari, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Melalui Tuhan Yesus, kami boleh diselamatkan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, anak-anak-Mu yang taat untuk selalu melakukan hal-hal yang Tuhan sukai. Ajarlah kami Tuhan supaya kami selalu rindu untuk membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.